Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membaca kitab Riyadhus Shalihin insyaallah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana malam ini kita akan baca bab yang ke-8. Beliau rahimahullahu taala mengatakan babun fil istiqamati, yaitu bab yang berkaitan dengan masalah istiqamah. Masalah Nabi istiqamah. Siapa ini istiqamah ini? Nama orang ke istiqamah ini? Ada orang namanya istiqamah ya? Ya, Masya Allah, namanya istiqamah ini. Baik, dan ini Masya Allah pas sekali ini, ya, setelah kita melewati bulan ibadah, Masya Allah, bulan yang penuh dengan ibadah, itu bulan Ramadan. Kemudian kita membaca bab istiqamah, dan mudah-mudahan dengan membacanya nanti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa tetap berlanjut, mudah-mudahan, sebagai bentuk keistiqomahan kita. Baik, apa itu istiqamah? Di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan istiqamah adalah an yathbutal insanu ala syari'atillah kama amara Allah. Istiqamah itu adalah seseorang tetap berada di atas syariat Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi yang namanya istiqamah, seseorang tetap berada di atas syariat Allah
sebagaimana yang Allah perintahkan. Istiqamah berarti tetap berada di atas. Sehingga kalau dia tinggalkan syariat itu, dia istiqamah atau tidak? Tidak lagi istiqamah. Jadi yang namanya istiqamah adalah tetap berada di atas syariat Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, bukan sebagaimana yang kita inginkan, tapi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan kepada kita juga makna istiqamah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan istiqamah itu adalah hiya sulukus sirat al-mustaqim. Istiqamah itu adalah sulukus siratil mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan di as-sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim yang kita minta setiap hari minimal 17 kali kita minta dia, yaitu jalan yang lurus. Nah, yang namanya istiqamah adalah berjalan di atas jalan yang lurus itu min ghairi ta'wijin, tanpa membengkok, tanpa tanpa nikung, yumnatan wa yusratan, tanpa bengkok ke kanan, tidak pula ke kiri, tapi tetap lurus. Ini nama istiqamah. Jadi yang namanya istiqamah, kata beliau, sulukus siratil mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus, min ghairi ta'wijin, tanpa belok, yamnatan wa yasratan, tanpa belok ke kanan, tanpa belok ke kiri. Wa yashmalu dzalik, kata beliau, dan termasuk di dalam istiqamah adalah fi'lu ta'ati kulliha, melakukan seluruh ketaatan, al-zahirati wal batinati, ketaatan yang nampak dan ketaatan yang sembunyi. Berarti ketaatan itu ada dua, ada yang nampak, ada yang sembunyi. Wa tarkil manhiyat, dan termasuk istiqamah meninggalkan larangan-larangan, kulliha, seluruh larangan. Ini dia istiqamah itu. Ya, sekali lagi Ibnu Rajab mengatakan istiqamah berjalan di atas jalan yang lurus, tanpa belok kiri, tanpa belok kanan, lurus. Dan termasuk istiqamah mengerjakan seluruh ketaatan yang nampak maupun yang sembunyi, dan meninggalkan seluruh larangan. Ketaatan yang nampak mana contohnya? Ini kajian ini, nampak atau tidak? Nampak jelas. Apalagi ada layap itu. Layap kan namanya. Betul gitu, Mbak, ucapannya layap kita bilang. Nampak sekali. Sholat ini nampak, puasa nampak. Amalan yang sembunyi mana? Ikhlas, ini sembunyi. Kemudian al-khauf, rasa takut, itu sembunyi. Ya. Kemudian al-yaqin, rasa yakin kepada Allah, sembunyi itu. Rasa cinta kepada Allah, ya, harap, ini semua sembunyi. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting ini, tapi mana lebih penting? Yang nampak atau yang sembunyi? Yang sembunyi itu yang lebih penting. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan dalam kitabnya Lataif, beliau mengatakan qala Bakar Al-Muzani. Bakar Al-Muzani mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati siyamin wala shalah. Sahabat Abu Bakar tidaklah mendahului sahabat-sahabat yang lain itu karena banyaknya puasa Abu Bakar, bukan.
tidaklah Abu Bakar ini mendahului sahabat-sahabat yang lain karena sholatnya Abu Bakar, bukan. Walakin bisyai'in waqara fi sadrihi. Tapi Abu Bakar ini menyalip sahabat-sahabat yang lain itu gara-gara sesuatu yang ada di dalam dadanya Abu Bakar. Apa maksudnya sesuatu yang ada di dadanya Abu Bakar? Yaitu amalan hatinya. Amalan hatinya inilah yang menjadikan Abu Bakar paling mulia di antara para sahabat. Yaitu keikhlasannya, kejujurannya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana rasa takutnya, bagaimana rasa harapnya. Itu semua di hati, dan itulah yang mengalahkan sahabat-sahabat yang lain itu, sehingga Abu Bakar dia menjadi sahabat paling mulia. Abu Bakar tidak mengalahkan mereka dalam masalah sholat, tidak mengalahkan mereka dalam masalah puasa, tapi mengalahkan mereka dalam masalah apa? Amalan hati. Ini menunjukkan pentingnya amalan hati, ya, yaitu ikhlas dan seterusnya. Makanya ini kitab kita ini, ya, Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini diawali dengan amalan-amalan hati. Bagaimana ikhlas, bagaimana yakin, bagaimana tawakal, ya, agar memang karena itulah yang sangat penting. Kemudian amalan-amalan yang zahir. Ya, oleh karenanya mari kita terus berusaha memperbaiki amalan-amalan hati kita sebagaimana kita memperbaiki amalan-amalan zahir kita. Nah, ini dia istiqamah, ya. Dan ana rasa dari dua definisi istiqamah ini dari dua ulama kita sudah cukup insyaallah menjelaskan apa maksud daripada istiqamah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi di sini nuliskan kita beberapa dalil berkaitan dengan istiqamah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqamahlah engkau ya Muhammad. Nabi disuruh istiqamah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya perintah ini juga mencakup seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara dia istiqamah? Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Menunjukkan istiqamah bukan sembarang istiqamah, tapi istiqamah sesuai dengan perintah dari Allah. Ya, dan ini menunjukkan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah. Jadi diperintahkan syariat yang dia terapkan datang dari siapa? Datang dari Allah. Bukan atas ada-adaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Fala yubaddil fi dinillah." Maka tidak boleh merubah agama Allah. Karena yang namanya istiqamah sebagaimana perintah Allah. Maka dalam istiqamah itu tidak boleh merubah agama Allah. Jangan rubah dia. Mana yang datang dari Allah itu sudah lakukan. Wala yazidu fihi wala yanqus. Jangan ditambah syariat itu, jangan pula dikurangi. Amalkan dia, imani dia sebagaimana datangnya dari Allah. Itulah istiqamah. Kalau dirubah, berhenti dia jadi istiqamah. Ya, karena yang namanya istiqamah harus sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Berarti engkau mau tetap salat berjamaah istiqamah atau tidak? Istiqamah. Mau tetap ngeruku istiqamah atau tidak? Istiqamah ke arah ini no? Ini israr arah no. Kepekel arah no.
Apa bahasa Mas baginya pekel? Pekel juga. Jadi yang namanya istiqamah yaitu berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua dalam bab ini, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Dia mengatakan Rabbunallah, berarti beriman atau tidak? Beriman. Setelah dia beriman, kemudian dia istiqamah, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhkan seluruh larangan Allah setelah dia beriman. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah itu akan turun kepada mereka malaikat. Subhanallah. Tatanazzal. Enggak ada yang bilang tanzil, tapi tatanazzal, yaitu turun, gilir-giliran turun malaikat. Turun kepada orang yang istiqamah. Dikatakan oleh ahli tafsir, tatanazzalu alaihim indal maut, kata ahli tafsir. Malaikat akan giliran turun kepadanya di detik-detik dia akan meninggal. Ya, malaikat akan turun kepadanya di detik-detik dia meninggal. Alla takhafu wala tahzanu. Malaikat mengatakan jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Apa bedanya al-khauf dengan al-huzn? Apa bedanya takut dengan sedih? Dikatakan al-khauf, takut, ini maksudnya takut menghadapi yang akan datang. Al-huzn, sedih, yaitu sedih meninggalkan apa yang sudah lalu. Nah, di sini dikatakan jangan takut, jangan sedih. Jangan takut terhadap apa yang akan engkau hadapi, yaitu kematian ini. Setelah kematian ini jangan takut. Dan jangan sedih terhadap dunia yang akan engkau tinggalkan. Dalam arti di dunia kan ada anaknya, ada istrinya, ada hartanya, ada keluarganya. Seseorang detik-detik dia mati kan itu yang dipikirin, ngumbi angkun ku jemaah akhirat kan. Terus ngumbi angkun anakku, ngumbi angkun sanina aku manjur 4 luwe nah misal. Ngumbi angkun hartangku, ngumbi angkun semua dia pikirin. Ya, makanya orang yang sakarat itu luar biasa bingungnya, bingung luar biasa. Nah, di detik-detik itu malaikat turun berkata kepada orang yang istiqomah ini, jangan takut menghadapi akhirat dan jangan sedih jangan sedih terhadap apa yang kau tinggalkan, yaitu anak-anakmu, istrimu, hartamu dan lain sebagainya. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah nanti dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada engkau. Jadi ditenangkan dia oleh malaikat, subhanallah. Sehingga tidak mengherankan orang yang sudah istiqamah maka pasti dia akan mendapatkan husnul khatimah. Ya. Orang yang mendapatkan su'ul khatimah itu diantara sebabnya adalah ketidakistiqomahannya. Karena tidak istiqamah akhirnya dia mendapatkan su'ul khatimah. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat mengatakan, kamilah yang menolongmu di kehidupan dunia dan nanti juga di kehidupan akhirat kami yang menolongmu. Dalam arti kami akan menjaga keluargamu, hartamu yang di dunia ini. Dan nanti di akhirat kami juga akan menolongmu, kata para malaikat. Subhanallah. Ya, makanya kalau orang sudah istiqamah, tidak ada khawatiran anak-anak doang. Akan terjaga mereka itu. Mereka itu akan terjaga.
Ya, banyak kisah-kisah bagaimana orang-orang soleh dijagakan dia keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan kami yang akan menjadi penolongmu di dunia dan kami penolongmu di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan bagi kalian nanti di akhirat apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Pemilihannya si awak ini lengkap tono le surga. Apa melihat kira-kira le surga ini? Nah, dengan menjadi lain tuh. Jelas. Bagi kalian segala hal yang kalian inginkan, walakum fiha ma tad'un, dan di surga itu segala yang kalian minta ada di surga itu. Nuzulan min ghafurir rahim, subhanallah. Itu adalah sebagai nuzulan, sebagai apa istilahnya kalau kita melayani tamu apa namanya? Menjamu, ya, itu adalah jamuan bagi kalian min ghafurir rahim, dari Allah yang maha pengampun dan maha penyayang, subhanallah. Ditutup ayat ini dengan pengampun dan dengan penyayang, karena seistiqomah-istiqomahnya orang pasti ada dosanya, pasti. Sehingga kalau dia tidak dimaafkan oleh Sang Maha Pengampun, tidak akan dia mendapatkan kebaikan di akhirat. Karena seistiqomah-istiqomahnya orang, pasti dia pernah melakukan maksiat. Saya paling istiqomah kira-kira ini. Pernah nggak maksiat itu yang paling istiqomah itu? Pasti. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam itu sering berbuat salah. Sehingga seistiqomah-istiqomahnya orang pasti pernah dia berbuat dosa. Dan karena dia pernah berbuat dosa, maka tidak mungkin dia akan masuk surga, melainkan kalau sudah dimaafkan oleh Sang Maha Pemaaf, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rahim, dan Sang Maha Penyayang. Makanya nanti di akhir hadisnya bahwa kita ini tidak akan masuk surga melainkan dengan rahmat dari Allah. Saking luwih salat ini. Ya, kita kembali. Ayat ini ya menunjukkan tentang keutamaan orang yang istiqomah, di mana dia akan selalu mendapatkan ketenangan. Bahkan di detik-detik orang biasanya gundah gulana di sana, itu detik-detik kematian, justru di sana dia mendapatkan pertolongan dengan turunnya para malaikat menenangkan dia. Ya, niki ayat ini menunjukkan keutamaan bagi mereka yang istiqamah. Ayat yang tadi itu ada di surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Ayat berikutnya di surah Al-Ahqaf ayat 13-14. Di sini Syekh mengatakan wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah. Beriman atau tidak berarti? Beriman. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, fala khaufun alaihim, maka dia tidak akan merasakan takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Apa yang dia takutkan tadi? Apa yang dia takutkan? Masa sedih. Sama seperti firman Allah tentang wali-waliullah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada yang dia takutkan dan tidak ada yang dia sedihkan. Bahagia terus hidupnya. Wali-waliullah. Siapa itu? Yaitu yang mereka yang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu waliullah. Yang dia ada iman, kemudian dia melaksanakan perintah-perintah Allah, itu waliullah. Kita sembilan wali munita aja. Ditong kelep baru aran wali. Citau leka li atas laut, ya, li atas ai baru jari wali.
Allah mengatakan yang namanya wali alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, di sini orang yang beriman dan istiqamah, mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penduduk-penduduk surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Berarti surga kekal atau tidak? Kekal. Tiba-tiba ide ngenang de nak kekal, ngenang Quran ngenang kekal. Ya, tiba-tiba kita ngenang de nak kekal mau nak kekal pada ya kenca Allah, ngatalah kan hebat ha? Di sini Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, berarti surga juga kekal. Jazaan bima kanu ya'malun, itulah balasan atas perbuatan mereka. Ini juga ayat ini menunjukkan keutamaan istiqamah. Ya, bahwasanya mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan di dunia mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Dan ini definisi bahagia para jamaah. Bahagia itu adalah orang yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, itu bahagia. Selama arak na takutang, selama arak na sedihang, ndek na bahagia. Seluwe-luwe hartana, setinggi-tinggi jabatannya, kalau dia masih ada rasa takut, masih ada rasa sedih terhadap dunia ini, ndek neman bahagia. Neman bahagia. Kapan dia bahagia? Kalau sudah nggak ada yang dia takutkan, kalau sudah nggak ada dia sedihkan, bahagia sudah dia. Nah, di sini agar dia bahagia, apa kata Allah? Istiqamah jawabannya. Agar orang itu bahagia, istiqamah. Agar orang itu bahagia, beriman dan bertakwa. Sehingga tidak ada lagi yang dia takutkan, tidak ada lagi yang dia sedihkan. Kalau tidak ada dia takutkan, tidak ada dia sedihkan, ngumbe ya. Begini senyum doang kan, masya Allah, slow hidupnya. Ya, tapi sekarang banyak uang, lagu dia tenang, banyak uang itu. Bahagia dia? Enggak bahagia. Minum terus dia khomer untuk menghilangkan rasa tidak tenang. Bahagia dia? Enggak akan bahagia. Tetap dia akan rasa takut. Tetap. Banyak uangnya, uang orang lagu ini. Bahagia dia? Enggak bahagia, enggak bahagia. Ya, kapan seseorang itu dikatakan bahagia? Kalau dia sudah tidak ada yang dia takutkan. Kenapa dia enggak takut? Karena dia selalu taat kepada Allah. Dia istiqamah, dia bertakwa, enggak ada dia takutkan. Kemudian hatinya beriman, percaya sekali kepada Allah, yakin hatinya ini, sehingga tenang hidupnya. Ini yang dicari, ini yang kita cari sekarang. Ya, bagaimana agar kita merasakan yang namanya bahagia? Allah mengatakan iman dan takwa, iman dan istiqamah, itulah dia kunci bahagia. Lu ya dengan mitaya dengan cara mengumpulkan harta, mengejar kedudukan apa malik, ndek nia rurong, nino salah rurong. Ya, tapi kalau mau mencari bahagia, ini kata Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa, iman dan istiqamah. Jelas niki? Alhamdulillah. Ini sekedar le pengajian tengene ini. Ya, begitu dah lah itu bahagia ini. Tengene ini. Ya, begitu dah lah itu bahagia ini. Mudah-mudahan kehna sade terasa bahagia isi Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara dikaruniakan kepada kita iman dan takwa. Ini dia 3 ayat dituliskan kita di bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian ada 2 hadis di sini. Beliau mengatakan di hadis pertama, wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qol. Sufyan bin Abdullah ini mengatakan, qultu, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Sufyan mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku
tentang agama ini, kasih tahu saya tentang agama ini, cukup satu ucapan, subhanallah. Satu kalimat saja. Ini menunjukkan orang yang napiarana, orang yang awam bahasa antakah, ya, itu membutuhkan yang ringkas-ringkas. Membutuhkan Nabi yang ringkas-ringkas, intisari kah? Ya, ini bagi para ustadz, bagi para dai, sampaikan ke orang umum yang ringkas-ringkas. Muna detail lalu bareh pinang ya bareh urang yang ngaji jarina. Lah kan sekatna ngana. Akhirnya urang dia ngaji. Nah, di sini orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, kasih saya satu kalimat saja." Sehingga saya la as'alu anhu ahadan ghairak. Sehingga saya tidak lagi bertanya kepada selainmu ya Rasulullah. Nah, singkat satu kalimat. Tentunya satu kalimat yang kalau diamalkan satu kalimat ini dia akan masuk surga. Itu tujuannya. Apa kata Nabi SAW? Qul, katakan amantu billah tsumma istaqim. Beliau mengatakan, katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Pendek, subhanallah. Dan langsung orang ini paham. Kita nengke paham kita wah ini. Ini makanya subhanallah, para sahabat itu memang dikasih kalimat singkat langsung dia paham. Kenapa? Karena memang para sahabat ini orang-orang pilihan ini. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Itu karena nanti mereka akan bertugas menyampaikan agama ini kepada kita lagi. Sehingga mereka orang-orang terpilih. Itu sebabnya kenapa kita tidak jadi sahabat. Kenapa? Karena kita apa? Kurang soal. Nah, di sini beliau mengatakan, "Qul, katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah." Apakah di sini maksudnya cukup dengan lisan? Cukup dengan lisan ke? Saya beriman kepada Allah. Enggak cukup. Harus juga hatinya ikut mengatakan demikian. Karena qaul, ucapan itu ada dua, ada ucapan lisan, ada ucapan hati. Dan dua-duanya ini harus mengatakan amantu billah. Kalau hanya lisannya mengatakan amantu billah, hatinya tidak mengatakan demikian, apakah orang ini beriman? Tidak beriman. Makanya orang-orang munafik, Allah ceritakan tentang mereka, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia dia mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, tapi mereka tidak beriman. Ucapannya mengatakan demikian, tapi hatinya tidak mengatakan demikian, maka dia tidak beriman. Orang apa namanya ini? Munafik. Menunjukkan qaul itu ada dua, ada qaul lisan, ada qaulul qalbi. Ya, qaulul qalbi, ucapan hati itu adalah dia mengatakan, mengimani la ilaha illallah. Tadi di awal ingat sida kita mengatakan amalul qalbi, amalan hati. Ingat sida itu? Sama enggak ucapan hati dengan amalan hati? Dibedakan oleh para ulama. Ya, amalan hati itu contohnya rasa takut, rasa cinta, rasa harap, itu amalan hati. Ucapan hati yaitu imannya kepada la ilaha illallah. Ucapan hati ini kalau enggak ada, keluar orang dari Islam. Keluar dia dari Islam. Amalan hati itu kalau dia enggak ada, dia kurang imannya, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Jelas niki? Di sini Nabi kita mengatakan, "Qul, katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah," yaitu ucapan lisan dan ucapan hati. Kemudian istaqim, istiqamahlah, yaitu tetap jalankan perintah Allah, tetap jauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Masya Allah, kan karing 2 menit ini. Baik, kita langsung loncat ke hadis terakhir. Ini sebenarnya luar biasa hadis terakhir niki. Ya, kita baca singkat-singkat. Di sini beliau mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Dekat-dekatlah kalian dan selalulah berada di atasnya, rapat-rapat, yaitu rapat-rapat terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tetap berada di atasnya, ndak bilinnya. Kan dengan rapat-rapat, kenapa dikatakan qaribu? Karena marangone menjadi seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin bagi kita. Jangankan seperti sahabat saja enggak mungkin. Angka ke rapat-rapat wah. Kita berusaha rapat, wasaddidu, dan selalu berada di atas. Atasi rapat-rapat tinono. Ndak delalu. Dijelaskan di sini maksudnya yaitu dalam beribadah hendaklah sedang-sedang saja. Jangan berlebih-lebihan, ekstrim apa Rana? Kanan. Jangan juga meremehkan menjadi ekstrim kiri. Karena kita ini marangone seistiqomahnya kita pasti pernah terjerumus ke dalam maksiat. Ya, jangan begitu terjerumus sekali langsung merasa binasa terus. Jangan, begitu terjerumus kembali lagi, terjerumus kembali lagi. Makanya qaribu, dekat-dekatlah. Begitu terjerumus kembali lagi, terjerumus kembali lagi. Karena nggak ada orang yang sempurna tidak kena maksiat tuh nggak ada. Atau sangara ruana diwanggawe maksiat arake. Ndenara, pasti pernah kita terjerumus, pasti. Seberusaha kita menjaganya, ada saja tempat kita kena. Ima hati kita, ima penglihatan kita, telinga kita, badan kita, pernah saja itu. Begitu pernah, segera kembali. Tapi jangan juga kemudian meremehkan. Akhirnya rode ngumbe-ngumbe Allah Maha Pengampun, sambil mantok jeder, ndek ngumbe-ngumbe Allah Maha Pengampun, ngeremehkan ini, jangan. Ya, tapi berusahalah terus dekat-dekat dan selalu berada di atas jalan tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa'lamu, dan ketahuilah annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah tidak ada satupun orang yang akan selamat dengan amalannya. Enggak akan. Dalam arti tidak ada satupun orang masuk surga itu gara-gara amalannya, enggak ada. Karena marangone iteine ginta masurga gara-gara amalan te makan dek tegin bau tama surga. Gak bisa kita akan masuk surga. Karena kita banyak dosa, khata, suka berbuat dosa. Kemudian nikmat yang kita terima ini kah biar luwekna nikmat ini? Berapa harganya mata ini? Sebelumnya yang minta waktunya sedikit nggih. Telolos sekali le azano nih. Ya kita singkat dia hadis ini supaya dia bisa habis lagu, walaupun dia habis tetap lewat waktunya nih. Ya kita minta waktunya sedikit. Ya sekarang mata niki berapa harganya? Mau item beli aja 100 juta kira-kira? Ndena mele, semiliar ngombe anggona. Sang ruana kah masih beragak lah ngana. Semal itu beragak cang tembeli pemelang daji semiliar ngenteng sang ruana kan. Ya, katakan sudah semiliar. Bisa enggak kita akan dapat uang semiliar hanya dengan durasi ibadah kita berapa sekarang kira-kira? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Kira menit salat 5 waktu itu? Satu salat berapa menit? 5 menit lah katakan mungkin nggih, satu salat 5 menit. Berarti kalau 5 salat 25 setengah jam.
Bisa nggak durasi kerja setengah jam sejelo atau begawean, terus bisa mengumpulkan uang 1 miliar, bisa nggak? Nengkebe sehari full kita kerja, ini kumpul kayak bang 1 miliar. No? Itu hanya sekedar satu mata, belum bisa terbayar dengan ibadah kita, itu belum bisa. Belum lagi 2 mata, belum lagi hidung, mulut, semua ini subhanallah, belum lagi yang detail dalam perut kita ini. Untuk membayar nikmat Allah ini, nggak cukup dengan ibadah, itu nggak cukup. Untuk membayar nikmat ini nggak cukup. Apalagi nanti untuk membayar surga yang kenikmatannya tanpa batas. Maka nggak mungkin amalan kita ini akan memasukkan kita ke dalam surga, nggak mungkin. Ya, apa yang memasukkan kita ke dalam surga? Nanti di akhir hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, sahabat kemudian bertanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian akan masuk surga dengan amalannya. Qalu, sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah. Tidak pula engkau ya Rasulullah. Kenapa sahabat bertanya tidak pula engkau? Karena dikenal manusia paling banyak ibadahnya siapa? Nabi SAW. Dia paling banyak ibadahnya. Makanya ditanya, engkau yang paling banyak ibadahmu ya Rasulullah. Tidak bisa pula amalanmu ini memasukkanmu ke dalam surga? Beliau mengatakan, wala ana, tidak pula saya. Tapi saya ini dijamin masuk surga illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Melainkan saya ini bisa masuk surga karena telah diliput oleh rahmat dari Allah dan karunia dari Allah. Menunjukkan seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena Allah sayang kepada dia, makanya dia dimasukkan ke dalam surga. Karena Allah sayang kepada dia. Makanya sekarang tujuan kita ini, bagaimana kita ini disayang oleh Allah, itu dia. Di antara cara agar kita disayang, kayak tadi itu, begitu terjerumus dalam maksiat, kembali lagi. Akui kita itu salah. Akui kita ini lemah. Sehingga saya terjatuh ke dalam maksiat ini, ya Allah. Kembali lagi, terus demikian. Dengan cara demikian, disayang kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sayangnya Allah kepada kita lah kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Tentunya hadis ini diletakkan di sini seperti kita bilang tadi, ya, bahwasanya seseorang itu seistiqomahnya pasti dia akan terjerumus ke dalam yang namanya maksiat. Makanya dalam sebuah ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Dan istiqomahlah selalu menuju Allah dan banyak-banyaklah beristighfar. Subhanallah. Digandeng istiqomah itu dengan istighfar, digandeng. Ya, kenapa demikian? Karena kayak tadi, seistiqomahnya orang bisa saja dia akan terjerumus ke dalam maksiat. Berarti orang yang istiqomah bukan yang terus-menerus selalu di sana, karena kita nggak akan mampu selalu di sana. Tapi yang istiqomah itu adalah yang begitu dia jatuh langsung dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadis niki hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada berapa faedah di sini? Ya, kita ambil dari 2 hadis ini. Faedah pertama, istihbabus su'al an amrin yajma'u khisalal khair. Dalam hadis ini diistihbabkan kita bertanya tentang perkara yang singkat sehingga kemudian nanti dijawab dengan jawaban yang singkat yang mengumpulkan segala kebaikan. Ya, diistihbabkan kita bertanya pertanyaan yang singkat sehingga nanti dijawab juga dengan jawaban yang singkat tapi dia mencakup seluruh kebaikan. Makanya di antara cara dulu para salafus saleh untuk mendapatkan ilmu adalah husnus su'al, yaitu pertanyaan yang bagus. Dia pilih bagaimana cara dia bertanya agar dia mendapatkan jawaban yang singkat, padat dan tepat sasaran.
Ya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan taufik untuk bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua, yang bagi ala man jahila amran an yas'ala anhu ahla dzikri. Hendaklah orang yang tidak mengetahui sebuah perkara, hendaklah dia menanyakannya kepada orang yang mengetahui hal tersebut. Dua ini kita ambil dari sahabat Sufyan bin Abdullah tadi, ya, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga ini, faedah ini dari Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullah taala. Beliau murid Syekh Albani rahimahullah. Kemudian faedah yang ketiga, beliau mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan. Ucapan lisan dan ucapan hati, amalan hati dan amalan anggota badan. Ucapan iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan apa? Ucapan lisan dan hati. Amalan-amalan apa? Amalan hati dan anggota badan. Ini dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan. Karena sebagian orang mengatakan iman itu adalah apa yang ada dalam hati, kata mereka. Ya, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan apa tadi? Ucapan lisan dan hati. Kemudian amalan apa? Amalan hati dan amalan anggota badan. Itu iman. Kemudian faedah keempat, fadlullahi wa rahmatihi ala ibadihi awsa'u min a'malihim. Subhanallah. Yang keempat, karunia Allah dan rahmat Allah ini jauh lebih luas daripada amalan-amalan hamba. Sekali lagi, karunia Allah dan rahmat Allah, sifat sayang Allah ini lebih luas daripada amalan-amalan hamba. Amalan kita sedikit sekali, sedangkan rahmat Allah itu sangat luas. Sehingga kalau kita harapkan amalan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang tidak akan masuk surga dengan amalannya, tapi masuk surga dengan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, irsyadu ila kaifiyati tahsilil khair. Hadis ini menunjukkan cara untuk mendapatkan kebaikan. Bagaimana caranya? Wadzalika bil istiqamah, yaitu dengan cara beristiqamah ala manhajillah, istiqamah di atas jalan Allah, duna ghuluwin fihi wala taqsir. Istiqamah di atas jalan Allah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa menyepelekan. Ya, yaitu sedang-sedang, jangan berlebih-lebihan. Ya, dan jangan menyepelekan, berlebih-lebihan sampai yang mustahab dibilang wajib, atau yang makruh dibilang haram gitu. Jangan berlebih-lebihan. Atau yang kayak tadi berusaha dia dalam hati dek ku kanggo jamaah. Kalau terjerumus nggak boleh sama sekali, nggak bisa, pasti yang akan terjerumus pasti. Atau para jomblo-jomblo mencari pasangan solehah yang tidak ngerjakan maksiat sama sekali, nggak bisa. Pasti akan terjerumus. Tapi yang terbaik, siapa yang terbaik? Yang kembali di saat dia terjerumus. Demikian pula wala taksir, jangan dia meremehkan. Bagaimana meremehkan? Seperti tadi, dia akhirnya meninggalkan syariat Allah. Dia melakukan dosa besar, minum misal, berjudi misal, kemudian mengatakan Allah Maha Pengampun, karena bukan dia juga ini. Ya, tapi hendaklah seseorang itu istiqamah, berusaha tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala, jangan berlebih-lebihan dan jangan pula meremehkan. Di sini masih banyak beberapa faedah ya, tapi berhubung waktu ini tidak bisa kita baca. Tapi yang sudah kita baca insyaallah ini sudah mewakili ya dari nas-nas yang kita baca tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami mungkin bisa ditanyakan nanti di setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan azan. Astagfirullah.
La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad sallaita ala Ibrahim wa ala Muhammad. Arak ke sindik man jelas. Nggih, sila. Wali karomah istiqomah, masya Allah. Mah adang ya. 3 mah lah. Kali mau 3 mah lain ruana Malik. Ya. Wali yang tadi itu. Ya, yang dia beriman kepada Allah dan kemudian dia istiqomah, itu kaitannya. Yang namanya wali berarti inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini menunjukkan yang namanya wali yaitu yang beriman dan istiqamah. Nah, kadang-kadang para wali ini kadang-kadang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan. Ya, diberikan dia karomah kadang-kadang. Tidak selalu. Ya, apalagi kemudian menjamin dirinya punya karomah. Nah, ini juga yang jadi masalah. Dia mendapatkannya terjadi pada dirinya tanpa dia latihan. Menara latihan dia latihan ya kena tong kelep di atas, lihat kelep, tau leka di atas ngejim bejumat li Masjidil Haram misalnya. Ya, enggak dia itu. Ya, yang namanya karomah kadang-kadang. Contoh misalkan karomah yang diberikan kepada Maryam, bundanya Nabi Isa alaihissalam.
di mana dia selalu beribadah di mihrabnya, ya, tapi tiba-tiba setiap kali dia beribadah ada makanan di sana. Kok bisa ada makanan? Itu karomah bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makanannya itu kalau di musim dingin datang makanan musim panas. Di musim panas datang makanan musim dingin. Berarti ini bukan dari manusia jelas. Karena nggak mungkin di musim panas ada makanan musim dingin, nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin di musim dingin ada makanan musim panas. Karena dulu nggak ada kulkas dulu. Sekarang kita ada kulkas, bisa masukkan dia ke pengawet gitu kan. Nah ini menunjukkan benar-benar itu karomah. Ya, dan banyak juga terjadi di kalangan para sahabat. Karomah-karomah ini yang tentunya mereka tidak pernah latihan dan tidak pernah mengakui dirinya punya kemampuan seperti itu. Jadi intinya karomah itu ada, benar Allah berikan dia kepada wali-walinya. Dan tujuan inti semua itu adalah untuk mendukung dakwah, mendukung agama Allah Subhanahu wa taala, bukan mendukung dirinya, bukan sebagai mata pencaharian, bukan. Ya, tapi mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah itu ada. Ya, karomah itu ada dan itu bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya wali Allah yang beriman dan istiqamah. Mudah-mudahan nyambung semuanya. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Qalbi wa qaulul lisan, ya. Ya. Di hati. Ya. Kalau kita pelihara dia, iya. Ya, kalau kita pelihara, iya, sama seperti penglihatan kita. Seret, kita lihat gitu. Cewek misal, kalau kita pelihara terus ke sana, kita diganjar. Dan begitu kita langsung kita lepas dia, enggak, kita diganjar. Di hati juga demikian. Kadang-kadang datang bisikan meragukan kita tentang adanya hari kiamat, datang bisikan tentang tidak benar surga neraka, kata bisikan itu. Jangan dipelihara, langsung buang. Datang syaitan bisikin kita tentang enggak ada Allah itu katanya gitu, bisikan, buang dia, jangan dipelihara. Begitu dipelihara, ini menjadi dosa. Sama kayak tadi itu, ya, penglihatan atau mendengar, misal dengar musik misal kan. Ya, kita sekarang sedang jalan sana sini suara musik, tidak kita menyimak gitu. Terdengar tapi tidak kita simak dia, maka tidak mengapa. Karena sudah ini menjadi umumul balwa, sudah menjadi umumul balwa aja. Sesuatu yang sudah nggak bisa terkontrol lagi sudah. Ya, tapi kalau dengar terus menyimak asik, apalagi bergetar kakinya, naratadah, wah ini aja. Kan kita sekarang masuk ke toko-toko, ke pasar, kemana, dia aja kita dengar, nggak bisa sudah kita kontrol. Terdengar, ya. Jadi kita buang dia, seret, gak usah kita hiraukan. Tapi kalau menyimak, kita simpan pendengaran, kita simak dia, ini yang masalah. Hati juga demikian. Kadang-kadang datang syaitan, bisikin kita macam-macam. Ya, dan hati ini lemah memang, hati-hati makanya. Ya, dikatakan al-qulubu dha'ifah wasyubuhatu khattafah. Hati ini dia lemah, sedangkan syubhat itu sangat menyambar. Makanya hati-hati. Jaga terus hati ini. Ya, makanya Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub. Ya Allah yang bolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dini. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Kenapa? Karena serangan itu selalu ke dalam hati. Ya, kalau dia masuk sekilas itu, buang dia, aman kita. Begitu kita pelihara, itu yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Mudahan jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada? Nggih, sila. Nggih. Nggih. Biaran kiri kanan dulu, ngono. Gandeng kiri kanan ke dua, ngono. Iya, yang namanya istiqomah yaitu tetap lurus. Ya, tanpa belok kanan, tanpa belok kiri.
Mungkin biar lebih napiarana singkatlah kita bilang tanpa ekstrim kanan, tanpa ekstrim kiri. Ya, tengah-tengah. Makanya agama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Islam ini dia wasatiyah, tengah-tengah. Ya, dia berada di tengah. Ahlul wasat, dia berada di tengah terbaik. Tengah mana? Tengah antara yang berlebih-lebihan dan antara yang meremehkan. Mana meremehkan? Yaitu mereka yang melakukan maksiat-maksiat, enggak dia mau sholat, enggak dia mau puasa. Mana yang berlebihan? Mereka yang melebihkan ibadah ini, sehingga dia melakukan kebidahan rumbuhna ibadah no. Wah arak nih lengan Nabi SAW 10 dirombok jadi 15, berarti ini apa? Berlebihan. Dari Nabi SAW 10 dikurangin jadi 5, berarti dia apa? Meremehkan. Bahasa sekarangnya ekstrim kanan, ekstrim kiri. Al-ghulu wat tafrid. Ya, dia berlebih-lebihan dan dia meremehkan. Nah, yang namanya istiqomah di tengah-tengah terus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Makanya tadi di hadis awalnya mengatakan qaribu, dekat-dekatlah. Mana dekat itu? Dekatlah dengan sunnah Rasulullah SAW. Dekat. Karena kalau langsung berada di titik poinnya nggak bisa, kita nggak bisa. Ya, maka cukup dekat, mendekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan terlalu jauh meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan jangan berlebih-lebihan. Ya, sehingga yang 10 menjadi 15, jangan. Ya. Kemudian kita setelah itu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan masukkan orang ke dalam surga tadi apa? Rahmat. Allah berfirman, "Atiiullaha war rasula la'allakum turhamun." Taatilah Allah, taatilah Rasul, maka semoga kalian dirahmati. Menunjukkan untuk mendapatkan rahmat, taati Allah, taati Rasul. Tentunya taati Allah, taati Rasul semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Taatilah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kanan kiri yaitu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan ngone? Berlebih-lebihan. Kalau sekarang ini diidentikan dengan khawarij. Ya, mereka khawarij ini bahkan mengkafirkan kita ini. Kalau melakukan dosa besar langsung dihukumi orangnya kafir dengan ekstrem kanan. Ada kemudian sebelah kiri orang-orang yang liberalis misal. Remeh-remehkan semua, aduh tenang, sholat itu di hati. Loh kenapa enggak puasa? Puasa itu kan bulan yang puasa, bukan kita. Kami angan subhanallah. Hebat, akhirnya diremeh-remehkan akhirnya agama ini dengan ucapan-ucapan macam-macam, bahkan ucapan kufur keluar dari mereka. Kenapa? Karena meremehkan agama. Ini ekstrem kiri. Nah, tengah-tengah. Mana tengah-tengah itu? Agama yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Simple agama ini, tinggal pelajari, insyaallah bisa kita pahami dan kita amalkan. Ngombe guna. Jelas nggih? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Noh, kan lengkap. Nggih, silakan. Apakah istiqomah ini wajib? Iya, wajib ya secara umumnya. Dia wajib. Harus semua kita ini istiqomah. Karena kalau nggak istiqomah kayak tadi akan geser kanan atau geser kiri jadinya. Harus tetap istiqomah. Makanya beliau mengatakan qaribu wasaddidu, dekat-dekatilah dan berusahalah selalu berada di atasnya. Menunjukkan istiqomah ini wajib hukumnya. Apalagi sekarang kita baru selesai dari Ramadan, ya kita minta istiqomah. Saking pentingnya 17 kali sehari kita minta. Kita mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itulah dia istiqomah. Wallahu taala a'lam. Bagaimana? Sudah jelas nggih? Enggak ada lagi. Badia niki mungkin yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang yang baca dan tidak semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala ala wa alam.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.